Dokumentasi testing Mobo Asus X442 dengan prosesor Intel Core i7 Dual VGA untuk pengemasan tanggal 7 April 2025. Ya, untuk mobilnya sendiri masih tersedia unit kita dengan perangkat terinstall ada touchpad, baterai, baut USB dan indikator, konektor HDD untuk SSD, heatsink fan, RAM DDR4 di bagian belakang, fleksibel LED dan kamera. Untuk bagian CDRV kita isi dengan KD dan HDD. Nanti kita bisa cek di dual disknya. Untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Untuk menyalakan kita jam di bagian port keyboard. Mobo nyala. Untuk indikator Mobo booting. Ya, untuk indikator nyala, fungsional indikator oke. Mobo running. Tanggal kita tunggu masuk ke dalam Windows. Ya, sambil nunggu dalam Windows kita cek untuk penampakan Mobonya. Untuk Mobonya masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis. Untuk kode seri Mobo B06E BF015D77. Ada RAM internal dan RAM eksternal. Untuk RAM eksternal sendiri kita isi dengan DDR4. Fungsional fan juga oke, fan berputar. Mobo running, Mobo nyala, udah masuk ke dalam Windows. Oke, untuk navigasinya dulu, touchpad berfungsi. Kita remen. Ya, mainboard sudah startup. Untuk selama pemutasan video, kita tes untuk navigasinya dulu. Untuk navigasi oke, kursor jalan. Kemudian kita cek untuk persentase baterai untuk tes charging. Untuk sekarang Mobo nyala menggunakan power dari baterai ya. Kita cek untuk persentase baterai di 55%. Kita colokkan cas. Untuk selama pengetesan video, kita ambil dulu untuk chargernya. Ya, untuk chargernya kita colok. DC terpasang, indikator cas nyala, warna merah. Notifikasi cas masuk. Oke, kita tutup dulu untuk urusan kebateraian. Kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDIAC. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model X442 UKI dengan prosesor Intel Core i7 7500U dengan memori terinstall 12 GB. Ya, 4 GB internal, 8 GB internal, 4 GB eksternal. Dengan display adaptor utama di Intel HD Graphics 620 dan dual VGA-nya ada Nvidia GeForce 940MX, center input speaker 2 high definition audio dan partner input, ada mouse, keyboard, HIDI2C device dan Asus wireless radio control. Untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek display adaptor dengan buka display setting. Oke, kita adjust brightness untuk display adaptor utama. Tuh, kemudian kita tes untuk port HDMI. Untuk tes port HDMI kita menggunakan dual screen monitor. Kita pasangkan dulu untuk port HDMI-nya. Port HDMI terpasang, dual screen on, tes display adaptor oke. Kita eject. Untuk tes berikutnya, kita testing untuk fungsional audio atau speaker. Kita menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita adjust volume. Untuk speaker bunyi. Tes audio oke, tes fungsional speaker oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LED. LED sudah nyala, tinggal kamera atau webcam. Kita buka lewat start, pilih ala PPS kamera. Indikator kamera nyala, tes kamera oke, tes fungsional fleksibel LED oke, tes webcam oke, LCD oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional WiFi card. Untuk tes fungsional WiFi card kita cek untuk konektivitas. Ya, untuk jaringan sendiri sudah terkoneksi dengan WiFi, bar WiFi sudah terkoneksi. Kemudian kita tes
Untuk browsing, untuk tes browsing kita menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita tunggu aplikasi running. Oke. Terus kemudian kita searching YouTube. Kita move ke gambar. Tes jaringan oke, tes browsing oke, tes wifi card oke, tes fungsional wifi card oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk dual disk, karena untuk CDRW kita gunakan KD. Untuk tes dual disk kita buka lewat start, pilih disk management. Dual disk on, ada disk kosong dan disk 1 terisi SSD 120 GB dan HDD 500 GB. Oke, tes dual disk oke, tes konektor HDD oke, tes konektor CDRW oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing fungsional hardware, port USB dan Type-C di mainboard. Terus untuk tes port USB dan Type-C kita menggunakan USB atau flash disk. Untuk testingnya kita buka lewat File Explorer, pilih disk PC. Oke, ada dual disk on. Di sini ada SSD dan HDD. Untuk tes pertama kita testing untuk fungsional port Type-C. Untuk fungsional port Type-C kita menggunakan OTG. Kita pasangkan dulu untuk fungsional port Type-C-nya. OTG terpasang, kita pasangkan dulu untuk flash disk-nya. Port flash disk terpasang, USB terbaca. Kita eject. Untuk tes berikutnya, tes port USB. Tes port USB juga oke, USB terbaca. Tes fungsional port Type-C dan USB di mainboard oke. Kita close dari File Explorer, kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Baterai naik di 59%. Tes charging oke, kita lepaskan cas. Baterai di 60%. Mainboard nyala menggunakan power dari baterai. Tes charging oke, tes fungsional baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, MacBook Asus X442 dengan prosesor Intel Core i7 Dual VGA tertes oke, Mobo siap kirim.